Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnandi Pratama dari Fakultas Ekonomi Prodi Pendidikan Akuntansi 2018 Universitas Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi sistem pengendalian manajemen, yaitu perencanaan strategis Alfamart. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah bisnis Alfamart. Tahun 1989, berdiri sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Joko Susanto dan keluarga, yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT HM Sempurna pada Desember 1989. Tahun 1994, struktur kepemilikan berubah menjadi 70% PT HM Sempurna Tbk dan 30% PT Sigmantara Alfindo. Tahun 1999, Alfa Minimart pertama mulai beroperasi di Jalan Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten. Tahun 2003, Alfa Minimart menjadi Alfamart. Tahun 2005, jumlah gerai Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai. Hanya dalam 6 tahun, semua toko berada di Pulau Jawa. Tahun 2006, PT HM Sempurna Tbk menjual sahamnya sehingga struktur kepemilikan menjadi PT Sigmantara Alfindo 60% dan PT Cakrawala Mulia Prima 40% mendapat sertifikat ISO 9001/2000 untuk sistem manajemen. Selanjutnya, gambaran transaksi penjualan seperti yang kita lihat di PPT. Terdapat penjual membeli barang dan supplier, kemudian barang disimpan dalam gudang, kemudian sebagian barang dipindah tempatkan di toko, dan sebagian barang itu ditempatkan di stok barang ada. Setelah itu, penjual melakukan transaksi dengan konsumen. Setelah itu, transaksi sukses, barang dikeluarkan penjual, barang sampai ke tangan konsumen, dan setelah itu penjual menerima pembayaran dari konsumen. Selesai. Itulah tadi gambaran transaksi penjualan dari Alfamart. Selanjutnya, variasi strategi unit bisnis. Dalam variasi strategi unit bisnis terdapat 5, yaitu 1. Pengembangan pasar atau market development. Memperkenalkan distributor retail ke dalam pasar nasional atau seluruh Indonesia. Strategis ini digunakan ketika jaringan distribusi berjalan lancar, barang-barang berkualitas dan harga terjangkau, perusahaan memiliki kelebihan kapasitas distribusi barang di tiap supplier. Perusahaan saat ini sangat berhasil atas memperkenalkan produk, muncul pasar yang baru atau pasar belum jenuh. Contohnya, barang yang dulunya hanya sekian produk kini menjadi lebih lengkap untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan keluarga. Kedua, penetrasi pasar atau market penetration. Meningkatkan pangsa pasar distributor retail dengan tingkat prevalensi tinggi melalui toko cabang di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Strategi ini digunakan ketika dapat meningkatkan skala ekonomi kebutuhan masyarakat dengan tingkat prevalensi tinggi untuk mendukung keuntungan bersaing. Terdapat hubungan yang tinggi antara pengeluaran untuk pemasaran produk kebutuhan pokok dengan tingkat prevalensi tinggi terhadap kenaikan penjualan. Pangsa pasar distributor retail dengan tingkat prevalensi tinggi menurun sedangkan total penjualan industri meningkat. Pasar yang ada belum jenuh oleh kebutuhan pokok dengan tingkat prevalensi dan jasa perusahaan. Selanjutnya, ketiga, pengembangan produk atau product development. Meningkatkan penjualan dengan cara mengembangkan kelengkapan barang kebutuhan produk yang murah dan berkualitas. Strategi ini digunakan ketika memiliki kelengkapan produk kebutuhan pokok yang berhasil atau sukses dan telah berada pada tahap jenuh. Pesaing menawarkan kelengkapan kebutuhan pokok maupun sekunder baru dengan harga lebih murah. Perusahaan memiliki kemampuan riset dan analisa kebutuhan pokok masyarakat, bersaing di industri yang sedang bertumbuh. Contoh, toko yang semula menjual kebutuhan pokok masyarakat kini juga menyediakan kebutuhan sekunder atau tambahan untuk masyarakat. Selanjutnya, keempat, diversifikasi konglomerat atau konglomerat diversification. Menambah produk-produk kebutuhan pokok dan produk tambahan untuk pasar nasional. Strategi ini digunakan ketika perusahaan mengalami penurunan dalam penjualan produk dan keuntungan. Pasar untuk produk kebutuhan pokok telah jenuh. Perusahaan mempunyai peluang untuk membuka franchise di sekitar halaman toko-toko cabang untuk menambah keuntungan. Mempunyai modal dan kemampuan manajemen yang dibutuhkan dalam bersaing di pasar. Contoh, Alfamart menambah kelengkapan kebutuhan tambahan untuk masyarakat yang tidak hanya kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, kelima, diversifikasi konsentrik.
atau concentric diversification, menambah produk-produk baru seperti kebutuhan tambahan di pasar regional. Strategi ini digunakan ketika bersaing di pasar distribusi yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya lambat, produk kebutuhan pokok yang ada telah mengalami tahap penurunan, produk yang baru seperti kelengkapan kebutuhan tambahan dapat ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif dan dapat meningkatkan penjualan produk kebutuhan pokok. Contoh, Alfamart yang awalnya menjual kebutuhan pokok masyarakat, kini juga menjual kebutuhan tambahan. Itulah tadi materi tentang perencanaan strategi perusahaan Alfamart. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.